Salam saudaraku, salam Patunggilan. Di bulan kesaksian dan pelayanan ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa dan menyembah. Tema doa kita pada saat ini adalah hope. Hope atau pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Di masa sulit ini, di masa pandemi, kita seringkali merasakan kehilangan pengharapan. Tetapi iman yang murni akan menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih, mari saat ini kita teduhkan hati kita untuk berdoa dan menyembah. Harapan adalah sesuatu yang penting, karena seorang yang memiliki pengharapan akan sanggup menanggung segala musim kehidupan. Dan harapan satu-satunya hanya di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari kita berharap kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Saudara yang terkasih, ketika mujizat terjadi dalam kehidupan kita, sakit disembuhkan misalnya, atau berkat yang begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau sungguh baik. Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas kita? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam kehidupan kita? Mari kita sadari bahwa kita hidup, kita ada hari ini hanya karena berkat kemurahan-Nya. Mari kita angkat satu pujian, berkat kemurahan. Dengan kemurahan
Yesus, untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintahan Indonesia, mulai dari jabatan yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan Yesus. Engkau berikan mereka roh takut akan Tuhan dan roh kebijaksanaan Tuhan. Kiranya apapun yang mereka rencanakan untuk Indonesia, semuanya juga sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk segala bencana yang boleh terjadi sepanjang tahun ini, gempa dan pandemi Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu setiap jeritan hati kami Tuhan. Engkau saja yang mampukan kami, Engkau saja yang mampu melindungi kami Tuhan Yesus. Dan kami mohon Tuhan, kiranya segala penyertaan-Mu selalu senantiasa di tengah kehidupan kami Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kami di luar sana Tuhan Yesus yang terkena dampak bencana Tuhan, Kau berikan mereka roh penghiburan, Kau berikan mereka kekuatan Tuhan, Kau berikan mereka sukacita Tuhan Yesus. Kiranya mereka hanya bisa berharap hanya kepada Engkau saja Tuhan. Inilah seru dan doa kami Tuhan, semuanya hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, seluruh anggota gereja kami ya Tuhan, mulai dari pendeta, seluruh majelis, dan juga warga jemaatnya ya Tuhan. Kiranya Engkau tuntun segala pelayanan mereka ya Bapa. Kiranya apa yang mereka berikan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Semoga apa yang mereka berikan ya Tuhan berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk segala persoalan yang ada di gereja kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mau bantu kami ya Bapa. Kiranya Engkau mau tuntun kami ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk pengurusan izin dari gereja ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai dalam setiap prosesnya ya Bapa. Engkau berkati tiap-tiap orang yang mengurusnya ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai, Engkau berkati mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pembangunan dari gereja kami ya Bapa. Kiranya Engkau sertai, berkati, Engkau berikan kemurahan hati-Mu ya Tuhan untuk pembangunan gereja kami ya Bapa. Kami serahkan doa ini ya Tuhan hanya kepada-Mu ya Tuhan.
Ia tidak pernah mengeluh kepada Tuhan. Ia mengikuti perintah Allah, dan Allah memberkati Abraham dengan berkat yang melimpah. Segala sesuatu yang tidak masuk akal itulah yang dilakukan Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya. Abraham berserah kepada kehendak Allah dan percaya kepada janjinya. Mari kita jadikan pengalaman hidup Abraham ini menjadi pengalaman hidup kita. Jika Abraham ditolong oleh Tuhan, maka percayalah bahwa kita pun akan ditolong oleh Tuhan. Aku mau berserah kepada Allahku. Kita
skripsi, kiranya Kau juga mampukan mereka Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan sehingga mereka mampu menyelesaikan semuanya dengan baik Tuhan, dan semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga menyerahkan untuk setiap cita-cita kami Tuhan, untuk setiap harapan kami di hari yang mendatang Tuhan Yesus. Kau tahu setiap kami, Kau tahu setiap hati kami Tuhan. Engkau tahu yang mana yang terbaik bagi kami Tuhan Yesus. Dan kiranya apapun itu Tuhan, Kau bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk bisa menerima, untuk bisa mensyukuri apapun itu Tuhan Yesus. Inilah seru doa kami Tuhan. Haleluya. Yeremia 17 ayat 7-8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Maka saudara, teruslah berharap, teruslah berdoa, biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Jika jiwaku berdoa,
pergumulan ekonomi ya Tuhan, kiranya Engkau pulihkan mereka ya Bapa. Berkati mereka juga ya Tuhan, ya Tuhan,
Engkau tahu hati kami ya Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang kami alami. Dan kami mau percaya bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara di rumah untuk masuk dalam doa pribadi. Serahkan segala keluh kesah, pergumulan, kecewa, kekhawatiran akan masa depan hanya di dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, inilah seruan hati kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami Tuhan. Adakah dari Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengalami pergumulan? Adakah dari Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengalami sakit yang tak kunjung sembuh? Atau rasa cemas, rasa kecewa, khawatir akan masa depan? 1 Petrus 1 ayat 7 berkata, maksud semuanya itu ialah ia membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ketahuilah bahwa kesukaran dan kesengsaraan hidup bukanlah tujuan, bukanlah akhir, namun sarana yang dipakai Tuhan agar kita dapat menjadi sebuah karya Tuhan yang indah. Tuhan, kami tidak pernah tahu pasti apa yang akan terjadi besok. Kami tidak tahu apa yang akan kami alami besok. Tapi kami mau percaya Tuhan, bahwa Engkau sudah menyediakan yang terbaik untuk kami. Kita pujikan Tak Ku Tahu Hari Esok.
Setiap orang tentu pernah melihat sebuah logam. Dan yang ada di tengah kehidupan ini, yang sering kita jumpai adalah pisau. Pisau ini, Bapak Ibu Saudara, adalah logam yang diolah sedemikian rupa dengan panas yang begitu luar biasa, sampai dia menjadi baja dan dibentuk seperti ini dan menjadi berfungsi optimal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang Kristen sebagai ciptaan Allah tentu dibentuk dan dibangun atas kehendak Allah. Namun terkadang Allah mengizinkan sebuah perkara dan pergumulan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di ayat yang ke-7 tadi disebutkan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan hormat pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah memproses kehidupan kita sampai hari ini. Dan jika saat ini kita sedang mengalami pencobaan yang berat, mengalami pergumulan yang luar biasa, jangan pernah berkecil hati. Hendaklah kita tetap boleh memiliki pengharapan di dalam hidup. Kita ingat bagaimana beberapa kesaksian warga jemaat yang luar biasa disebutkan. Ada yang memperoleh kelegaan pada saat mendapatkan bimbingan skripsi dengan dosen yang begitu susah. Ada yang memperoleh kelegaan karena dia harusnya membayar ratusan juta, tapi akhirnya dia boleh dilegakan atas kerugian itu dan tidak perlu menggantinya. Bahkan ada saudara kita yang seluruh anggota keluarga boleh menerima kesehatan dan kesembuhan dari sakitnya yang mematikan. Dan bahkan ada yang berwirausaha mandiri setelah resign dari pekerjaannya, dan Tuhan memberikan kelancaran, memberikan berkat yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi pertanyaannya, apakah semua itu akan mudah dilewati? Dan apakah semua di dalam pengharapan itu selalu menyenangkan? Tidak. Pengharapan tidak selalu menyenangkan. Pengharapan tidak selalu membuat kita mendapatkan kelegaan, tapi bahkan juga bisa membuat diri kita resah, membuat kita harus bergumul dalam proses yang mungkin tidak berkesudahan. Dan disitulah iman bekerja di dalam hidup ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, percayalah, Allah tahu apa yang sedang dilakukannya. Allah telah berjanji untuk menyertai dan menolong kita, Anda dan saya, untuk boleh tetap bersandar kepada Tuhan, agar semua orang boleh menjadi alat yang berguna di tangannya yang kuat dan penuh kasih. Seperti pisau ini, biarlah kita boleh dibentuk oleh Tuhan, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Emas diuji dengan api, manusia diuji dengan penderitaan. Selamat berproses dengan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Haleluya.
kita bersama bersatu hati di dalam ketundukan kita. Mari kita siapkan hati kita. Engkaulah Tuhan sumber pengharapan kami yang sejati. Engkaulah Tuhan kekuatan bagi hidup kami di saat kami lemah Bapa. Engkau hadir dan menyapa kami di saat kami kehilangan kekuatan. Engkau hadir merengkuh kami dengan kasih. Dan di saat kami mengalami pergumulan sekalipun, kami boleh Tuhan berikan pengharapan yang baru. Bapa Surgawi, kami serahkan kehidupan kami. Kami serahkan keluarga kami dan semua proses yang boleh Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup dan kehidupan kami. Syukur atas anugerah-Mu Tuhan. Jikalau hari ini kami boleh bersama memuliakan nama Tuhan, kami boleh menyembah Engkau ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami teduhkan hati kami. Kami mau menilik kedalaman diri kami. Dan kami mohon kekuatan dari-Mu di dalam berkat-Mu Tuhan. Kasih anugerah, rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara saat ini sampai Maranatha. Amin. Puji Tuhan, pada kita hari ini boleh kita akhiri. Selamat menentukan hati, selamat memuji memuliakan Tuhan, dan jangan lupa tetaplah berpengharapan hanya di dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati.